Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI Allied Force Netherlands East Indies datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Awalnya, kedatangan sekutu hanya untuk membebaskan sebagian pasukannya yang menjadi tawanan Jepang. Mereka melakukan tipu muslihat dengan mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945. Tipu muslihat ini dilakukan agar rakyat Indonesia merasa tenang dan tidak menaruh curiga pada pasukan sekutu. Karena itu, tentara sekutu mendapat izin dari pemerintah pusat di Jakarta untuk memasuki kota Bandung. Pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Panglima Brigjen McDonald tiba di stasiun Bandung. Untuk menghindari serangan tidak terduga dari para pejuang, pemerintah Republik Indonesia mengusulkan kepada Panglima Sekutu bahwa kedatangan mereka ke Bandung haruslah melalui kereta api istimewa dan dikawal oleh pasukan TKR di bawah pengawasan dari seorang utusan pemerintah pusat. Usulan ini kemudian disetujui oleh Panglima Sekutu. Kedatangan tersebut disambut oleh pejabat daerah setempat beserta rakyat sambil membawa bendera merah putih kecil-kecil di pinggir jalur kereta api. Pasukan sekutu kemudian ditempatkan di beberapa gedung di Bandung Utara serta beberapa hotel di Bandung Selatan, antara lain Hotel Savoy Homan, Hotel Pringer, dan Hotel Braga. Namun, ternyata pasukan sekutu membonceng pasukan Belanda atau Netherlands in the Civil Administration atau NICA dan ingin menguasai Indonesia kembali. Setelah tiba di wilayah Indonesia dan membonceng NICA, pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pringer yang menjadi markas besar sekutu. Invasi tersebut dilakukan pada malam hari 24 November 1945. Selang 3 hari, tepatnya 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat Mr. Datuk Jamin. Rakyat dan tentara diperintahkan segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai 29 November 1945 pukul 12.00 itu harus dipenuhi. Jika tidak, sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak diajukan sama sekali oleh Tentara Republik Indonesia atau TRI. Alhasil, beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Pada 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stafford, peringatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintahan sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Syahrir memerintahkan kepada Panglima Komandemen Jawa Barat, Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, dan Kolonel Abdul Haris Nasution untuk menuruti ultimatum tersebut. Sang Perdana Menteri ingin TRI bersikap taktis karena menyadari besarnya kekuatan sekutu. AH Nasution akhirnya mengambil jalan tengah pada siang hari tanggal 23 Maret 1946. Ia memberikan 4 perintah Panglima Divisi 3 TRI. Salah satunya adalah membumi hanguskan seluruh bangunan yang ada di Bandung. Rakyat mulai diungsikan. Sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah tenggelamnya matahari. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Sebelum meninggalkan rumah, warga berbondong-bondong membakarnya terlebih dahulu. Sementara itu, pasukan TRI punya rencana yang lebih besar lagi. Semula, TRI berencana melakukan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24.00. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00 dinamit pertama telah meledak di gedung Indishe Restoran. Lantaran tidak sesuai dengan rencana, pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan membakar gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu, Bandung terbakar. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api 1946. Meskipun kota Bandung luluh lantah terbakar, NICA dan sekutu kemudian menguasai wilayah tersebut. Sekitar 200.000 lebih warga Bandung mengungsi di daerah luar kota seperti Soreang, Dayakolot, dan Pengalengan untuk menghindari pertempuran dan memulai hidup kembali dari nol. Sebagian besar bangunan dan infrastruktur di kota Bandung hancur karena pembakaran, membuat kota ini hampir kosong dan kehilangan banyak aset ekonomi dan sosialnya. Setelah meninggalkan kota, para pejuang melanjutkan perlawanan secara gerilya di luar kota, termasuk dengan serangan ke gudang amunisi sekutu di Dayakolot yang menewaskan pahlawan Muhammad Toha.